Selamat pagi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya dalam Mutiara Pagi yang disiarkan melalui RRI Sumba. Dalam Mutiara Pagi pada kesempatan ini, saya akan membawakan renungan yang berjudul Mengenal Yesus Lebih Dekat, yang mana renungan ini didasarkan pada Injil Markus bab 8 ayat 27 sampai 33. Marilah kita menyiapkan hati kita, membuka seluruh diri kita, agar kita mampu merenungkan sabda Tuhan. Mari kita buka kegiatan kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami bersyukur karena Engkau telah melindungi kami sepanjang istirahat malam, sehingga pada pagi ini kami dapat bangun dalam keadaan sehat. Engkau telah bersabda bahwa sabdamu adalah sabda kehidupan. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka hati kami, agar kami mampu mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakan sabdamu di dalam hidup kami. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Markus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya. Katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah hari ketiga. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus. Katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita pasti memiliki banyak teman. Di antara teman-teman kita, pasti ada satu atau dua orang yang sangat dekat dengan kita. Kedekatan kita dengan sahabat terkadang seperti saudara kandung. Karena kedekatan ini, kita pasti tahu banyak hal tentang sahabat kita. Sebaliknya, sahabat kita pasti tahu banyak hal tentang kita. Atau ketika kita memiliki kekasih, kita pasti tahu banyak hal tentang sang pacar. Sebaliknya juga demikian. Kemampuan untuk mengenal sahabat atau kekasih, bahkan saudara kita, bukanlah hal yang baru bagi kita. Justru menjadi hal baru apabila kita tidak mampu mengenal mereka. Ketika kita menjalin hubungan pertemanan dengan seseorang, kita pasti akan menghabiskan banyak waktu dengan mereka. Pengenalan ini membuat kita mengetahui hal-hal tertentu yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Kita mengenal dan menjalin relasi yang baik dengan mereka. Kita mengetahui hal-hal yang disukai dan tidak disukai. Kita mampu berbagi suka dan duka dengan mereka. Orang yang tidak mengenal sahabat mereka tidak layak menjadi seorang sahabat. Bacaan Injil pada hari ini berbicara tentang jati diri Yesus yang sesungguhnya. Hemat saya, bacaan Injil hari ini dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama, mengenal Yesus lebih dekat. Dikisahkan bahwa Yesus bersama murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar daerah Kaisarea Filipi. Kisah ini terjadi sesudah Yesus menyembuhkan seorang yang buta di Betsaida. Di dalam perjalanan itu, Yesus bertanya kepada para muridnya tentang pendapat orang tentang dirinya. Pertanyaan ini sebenarnya bukan menunjukkan ketidaktahuan Yesus. Yesus yakin bahkan para muridnya pasti mendengar pendapat orang tentang dirinya. Yesus ingin tahu pendapat orang tentang siapa dirinya. Ia telah ada bersama-sama dengan banyak orang dan melakukan banyak mukjizat untuk menolong orang yang membutuhkan bantuan. Yesus juga mengajarkan banyak hal kepada orang. Tentu saja, banyak orang pasti memiliki pendapat yang berbeda-beda tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Terhadap pertanyaan ini, Yesus mendapatkan beragam jawaban. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Ada pula yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus sebenarnya merupakan seorang nabi. Semua jawaban di atas menunjukkan beragam pengalaman yang dialami oleh banyak orang. Mereka menyebut Yesus sebagai Yohanes Pembaptis, Elia,
atau salah satu dari para nabi, karena Yesus mengajar dengan penuh kuasa dan banyak melakukan mukjizat. Pada zaman dahulu, hanya para nabi yang mampu mengajar dan melakukan hal-hal ajaib. Hal ini disebabkan karena para nabi merupakan orang pilihan Allah yang diutus untuk mewartakan kehendak Allah. Setelah mendengarkan jawaban itu, Yesus pun bertanya kepada para murid-Nya tentang siapa dirinya. Memang tidak dijelaskan lebih lanjut, tetapi barangkali kita dapat menerka bahwa Yesus menginginkan satu jawaban lain. Para murid selalu ada bersama dengan Yesus. Mereka menjadi saksi dari semua mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Mereka pasti tahu siapa Yesus sebenarnya. Pada akhirnya, tampillah Petrus dan memberikan jawaban yang benar. Yesus adalah Mesias yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam Injil Matius bab 16 ayat 17, Yesus mengapresiasi jawaban Petrus. Yesus menegaskan bahwa Bapa sendirilah yang menyatakan jawaban itu kepada Petrus. Sebagai akibat dari jawaban itu, Petrus diangkat menjadi pemimpin para rasul kelak dan dipercayakan untuk memegang kunci kerajaan surga. Jawaban Petrus menunjukkan kedekatan yang sangat dengan Yesus. Ia mampu mengenal Yesus karena relasi yang dibangun dengan Yesus yang bukan saja sebagai seorang guru, tetapi juga sebagai Mesias, anak Allah. Kedua, menceritakan perihal penderitaan Yesus. Setelah mendengarkan pengakuan Petrus, Yesus untuk pertama kalinya memberitahukan tentang penderitaan yang akan ia alami. Maksud pemberitahuan ini sebenarnya hendak menegaskan tujuan kedatangan Yesus ke dunia dan untuk melaksanakan kehendak Bapanya. Yesus menjelaskan dengan sangat rinci tentang penderitaan yang akan ia alami. Ia akan ditolak dan dibunuh. Namun, pada hari ketiga, ia akan bangkit. Ketika Yesus memberitahukan hal ini, para murid pasti merasa sedih. Mereka sedih karena Yesus yang mereka banggakan harus mati dibunuh. Kehadiran Yesus memberikan harapan baru akan pembebasan dari penjajah Romawi. Namun, tujuan kedatangan Yesus bukanlah seperti yang mereka inginkan. Hal inilah yang membuat mereka kecewa. Sebagai tanggapan atas pemberitahuan ini, Petrus malah menarik Yesus dan menegur dia. Petrus tidak ingin Yesus mati. Petrus ingin agar selalu ada bersama dengan Yesus. Yesus malah memarahi Petrus. Yesus melaksanakan kehendak Bapanya, sedangkan Petrus hanya memikirkan kepentingan manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika kita menjadi murid Kristus,
kita pasti memiliki relasi yang mendalam dengan Yesus. Kita mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Guru. Ada banyak gelar yang dapat kita sebutkan untuk menggambarkan hubungan kedekatan kita dengan Yesus. Pertanyaannya, apakah kita benar-benar mengenal Yesus? Ataukah kita tidak benar-benar mengenal Yesus? Pertanyaan yang diajukan Yesus kepada para murid-Nya sebenarnya juga merupakan pertanyaan yang diajukan kepada kita. Yesus bertanya kepada kita tentang siapa dirinya. Yesus hendak mengetahui apakah kita mengenal Dia atau tidak. Tapi bukan berarti bahwa Yesus tidak mengetahui hal itu. Suatu ketika, saya pernah mengikuti rekoleksi guru-guru seyayasan yang dipimpin oleh uskup setempat. Uskup bertanya kepada kami, mengapa kita percaya kepada Yesus? Ada beragam jawaban yang diberikan. Ada yang menjawab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Guru. Ada yang menjawab bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ada juga yang memberikan jawaban bahwa Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Yesus, semua orang akan menjadi hidup. Sepintas, tidak ada yang salah dari jawaban ini. Semua jawaban ini pasti lahir dari pengalaman pribadi yang mereka alami. Namun, semua jawaban yang diberikan tidak mampu memuaskan Bapak Uskup tersebut. Akhirnya, Bapak Uskup memberikan jawaban bahwa kita percaya kepada Yesus karena Yesus bangkit dari alam maut. Jika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita akan Yesus Kristus. Dasar iman kita ialah kebangkitan Yesus. Jawaban yang diberikan terhadap pertanyaan uskup tersebut amat bergantung dari pengalaman sehari-hari. Bagaimana kita merasa dekat dengan Yesus dan membangun relasi yang intim dengan Yesus. Ada orang yang membangun relasi yang intim dengan Yesus. Ada pula yang tidak membangun relasi dengan Yesus. Orang-orang yang tidak membangun relasi dengan Yesus ini mengaku sebagai murid Kristus, tetapi sebenarnya tidak mengenal Yesus dengan baik. Hal ini disebabkan karena mereka lebih memilih untuk membangun relasi dengan hal-hal lain. Misalnya, banyak orang yang selalu memberikan alasan untuk tidak mengikuti doa bersama atau untuk tidak pergi ke gereja pada hari Minggu. Orang lebih memilih mencari hiburan daripada berdoa kepada Yesus. Bahkan, ada orang yang hanya mau mengikuti Yesus ketika mereka mendapatkan hal-hal yang baik. Mereka tidak tahan untuk menanggung penderitaan sebagai murid Kristus. Yesus mengajak kita untuk membangun relasi yang baik dengannya. Ketika kita membangun relasi dengan Yesus, kita mampu menjalani hidup ini dengan baik. Yesus tidak akan meninggalkan dan mengecewakan kita ketika kita datang kepadanya. Kita hanya perlu melakukan kehendak Yesus dalam seluruh hidup dan karya kita.
kita membangun relasi yang intim dengan Yesus dengan cara senantiasa berdoa dan melakukan kehendak Allah. Mari kita membangun relasi dengan Yesus agar kita mampu mengenal Yesus lebih dekat. Amin. Mari kita tutup kegiatan kita pada kesempatan ini dengan berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Engkau telah mengutus Putramu untuk menyelamatkan kami umat manusia. Di dalam persekutuan gereja, kami membangun relasi yang intim dengan Yesus Putramu sebagai kepala gereja. Sudilah kiranya ya Tuhan, Engkau membantu kami agar kami senantiasa menjaga relasi kami dengan Yesus Putramu, sehingga pada nantinya kami mampu memperoleh hidup yang dijanjikan Putramu. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.